dibawa ke darat. Pencarian pemancing yang diterkam buaya di kanal Sungai Bumi di Pasena Sentosa, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang, Senin sore membuahkan hasil. Korban bernama Wayan Budi, berumur 49 tahun, ditemukan tewas dan jasadnya ditemukan di semak belukar pinggir sungai yang berjarak 2 km dari lokasinya diterkam buaya. Menurut warga, korban diterkam buaya saat berada di perahu sampan bersama 5 teman-temannya pada Minggu malam. Korban yang duduk paling belakang tiba-tiba disambar buaya dan hilang akibat ditenggelamkan ke dalam sungai oleh buaya tersebut. Teman-teman korban berusaha menyelamatkannya namun gagal. Mereka kemudian menepi dan meminta pertolongan warga dan nelayan untuk membantu mencari korban. Salah satu dari warga atas nama Budi, 49 tahun, diterkam seekor dari belakang posisi di punggung. Korban ke dalam air dan kawan-kawan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan perahu sampan dan alat-alat seadanya. Setelah beberapa menit dilakukan tidak ketemu, jadi 6 warga ini melaporkan ke pos penjagaan ujung ke aparatur kampung. Setelah itu dilakukan pencarian secara massal dari menggunakan puluhan speedboat dan kapal motor dibantu ratusan warga dari beberapa kampung di Kecamatan Rawajitu Timur. Setelah 24 jam proses pencarian, akhirnya korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan di rumah duka di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Hasil visum di rumah sakit, korban tewas dengan banyak luka bekas diserang buaya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Hujan deras yang disertai angin kencang di Pasar Sukoharjo 3, Pringsewu pada Senin sore membuat warga panik dan mereka berlarian mencari tempat berlindung. Angin kencang memporak-porandakan bangunan toko, rumah dan mengakibatkan beberapa pohon tumbang. Warga berani keluar rumah setelah hujan dan angin reda. Akibat kejadian tersebut, puluhan rumah dan toko rusak yang umumnya pada bagian atapnya. Ada juga rumah yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Sekitar jam 5 kurang seperempat. Jam 5 kurang seperempat. Apa aja korban, Pak? Ya. Apa aja yang terjadi di rumah Bapak? Ya, kalau di rumah saya ini, dapur ini tertimpa pohon jati. Sama pohon jingkol itu dongkrak. Oh, ini nimpa rumah Bapak ya? Dapur ya? Nimpa rumah, dapur ini. Minta inilah. Istilahnya itu partisipasinya kalau bisa bantu. Hasil pantauan petugas Pemda, angin kencang tersebut merusak permukiman di 2 desa, yakni Desa Sukoharjo 3 dan Keputran. Di masing-masing desa terdapat sekitar 7 rumah yang rusak berat, namun untuk bangunan yang rusak ringan, jumlahnya mencapai belasan unit. Warga, masyarakat yang tertimpa musibah untuk bisa sabar dan kuat, dan kita Pemda akan hadir untuk bantu rangka pemulihan kembali. Dan memang hari ini saya hadir bersama jajaran untuk melihat dan memastikan bantuan dari Pemda bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang menjadi korban sendiri di Kecamatan Sukoharjo ini ada berapa jumlahnya, Pak? Kalau informasi terakhir itu ada 7 ya, 7 ya, ada 7 yang menjadi korban. Dan hari ini saya melihat di titik pertama, nanti akan kita lihat lagi titik selanjutnya. Tidak ada korban jiwa dan luka akibat bencana angin kencang tersebut. Pada Selasa pagi, warga, tentara, polisi, petugas BPBD, Damkar dan polisi Satuan Pawang Praja bergotong royong menyingkirkan puing bangunan yang berserakan. Sebagian rumah yang rusak ringan langsung diperbaiki, sedangkan beberapa keluarga yang rumahnya rusak berat untuk sementara mengungsi. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Penanganan bencana angin kencang di 2 desa di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu terus dikebut. Selasa siang, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mendatangi rumah para korban dan menginstruksikan pada anak buahnya untuk membantu para korban.
Salah satu yang didatangi Kapolda adalah rumah milik Suryadi di Desa Sukoharjo 3. Rumah Suryadi rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang. Pada bencana tersebut tidak ada anggota keluarga Suryadi yang terluka, sebab saat kejadian mereka berhamburan keluar rumah. Pada kunjungannya tersebut, Kapolda mengimbau warga mewaspadai cuaca ekstrim angin kencang, dampak dari peralihan musim kemarau ke musim hujan. Memang cuaca lumayan ekstrim ya, bahkan ada kemarin di Lambat juga ada hujan es, di sini kemarin juga ada angin topan seperti itu ya, karena ditambah dengan angin kencang. Maka kami mengimbau kepada warga masyarakat khususnya Lampung berhati-hati terkait adanya perubahan cuaca ini, apalagi cuaca ekstrim. Lebih baik apabila sedang ada hujan deras atau apapun itu, lebih baik berada di rumah dan waspada setiap ada kejadian. Angin kencang yang memporak-porandakan Desa Sukoharjo 3 dan Desa Keputaran terjadi pada hari Senin sore. Angin kencang muncul bersamaan dengan hujan lebat. Akibat kejadian tersebut, belasan rumah rusak berat dan tidak ada korban tewas ataupun luka. Ari Susanto melaporkan dari Pringsewu. Barang bukti dari 217 perkara yang dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Selasa pagi dimusnahkan. Barang bukti yang disita adalah sabu-sabu, ganja, ekstasi, kosmetik ilegal, oli palsu, ponsel, hingga senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya, serta puluhan bilah senjata tajam. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Helmi, mengatakan barang bukti terbanyak dari hasil pengungkapan BNN, Polda, Polresta dan Kejaksaan Negeri Panjang sejak Agustus hingga Oktober 2024. Barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan kimia pembersih lantai dan di blender. Ganja dimusnahkan dengan dibakar. Lalu senjata api dan senjata tajam dipotong-potong dengan gergaji mesin. Sabu-sabu seberat lebih kurang 57,71 kg. Kemudian ganja lebih kurang 9.317.242 gram, ekstasi seberat 5.110.29,4 gram, dan 9.559 butir. Kemudian ada juga jenis yang kedua, berbagai macam jenis obat-obatan dan kosmetik, senjata api rakitan. Pemusnahan barang bukti ini disaksikan pejabat Forkopimda dan masyarakat umum. Tujuannya untuk memberikan informasi dan efek jera supaya tidak ada lagi tindak kriminalitas yang merugikan masyarakat umum dan barang bukti tidak disalahgunakan aparat. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin laporkan dari Bandar Lampung.